Halo teman-teman, kita ini ya. Gua kemarin upload video masalah aktifin kembali akun yang putus mitra, ya akun yang putus mitra. Terus ada yang komen, ada yang WA juga. Gua yang WA sih bangsa bocah-bocah yang kenal doang. Kalau di YouTube ya orang-orang nggak kenal. Terus ada yang nanyain masalah aktifin kembali akun yang ke PM karena kedetek fake GPS. Nah buat temen-temen yang akunnya kena PM itu gak usah ini dulu ya, gak usah waduh gimana akun gue gak usah gitu dulu. Lalu coba lakuin apa yang udah gue bikin video di sebelumnya itu. Udah gue bikin tutorialnya cara aktifinnya. Nah di situ temen-temen bisa lihat sendiri akun gue tadinya ke PM putus mitra, udah berakhir lah masa mitranya. Terus gue coba join banding, itu udah work banget 100% ya, dan itu gak butuh waktu lama, cuma seharian doang, kurang dari sehari lah, kurang dari 24 jam. Nah itu buat temen-temen yang ke PM masalah kena kedeteksi masalah orderan fiktif, disangka bikin orderan fiktif, atau misalkan kedeteksi manipulasi orderan itu kan bisa ke PM ya. Nah teman-teman itu lakuin cara yang udah gue bikin videonya ya di video sebelumnya. Nah tapi di situ ada yang nanya masalah ke PM kena fake GPS. Gini ya teman-teman ya, sebenarnya kalau misalkan pakai fake GPS boleh apa enggak ya, tentu kalau misalkan fake GPS itu kan aplikasi dilarang ya oleh aplikator ya, itu jelas gak boleh. Cuma gimana kalau misalkan ada yang pakai fake GPS? Ya menurut gue terserah aja ya, karena untuk driver Shopee, driver Gojek juga dulu pakai juga, cuma untuk sekarang driver Gojek gak ada. Nah untuk driver Shopee pun itu 99,9% itu pakai semua fake GPS ya. Ada yang nggak pakai, ada yang polosan, ada. Cuma ya 1:1000 lah rata-rata semua orang rata-rata driver Shopee Food itu pakai fake GPS semua. Nah terus menurut gue sih masalah fake GPS buat akun gacor, akun enteng, kalau menurut gue gini ya, ngaruh mungkin ada sedikit ngaruhnya, cuma karena semua driver itu 99,9% pakai fake GPS, ini seakan-akan buat ini gak ada ngaruhnya gitu loh. Mungkin ada aja ngaruhnya, cuma sedikit. Karena apa? Lu pakai mood, gua pakai mood gitu, orang lain pakai mood gitu, semua pakai mood ya. Nah yang ngaruhnya tinggal gimana caranya orang yang bikin moodnya itu, mekaniknya itu gimana, lebih bagus mana. Jadi kuat-kuatan mood aja kalau untuk ngaruh ke gacor, ke enteng. Jadi kalau misalkan gua pakai mood yang ini, lu pakai mood yang itu, yang bikinnya siapa, lebih kuat mana gitu kali. Cuma ke situ aja sih. Nah terus juga sebenarnya terserah sih pakai fake GPS atau, karena apa yang kata gua tadi bilang, hampir semua driver Shopee Food itu pakai fake GPS ya. Ya ada yang nggak pakai, paling beberapa orang juga, tapi kebanyakan itu pakai ya. Walaupun pas udah dipakai fake GPS, itu fake GPS nganggur, nggak ada gunanya. Karena apa? Kan itu buat ini ya, ditaruh di spot yang rame, spot resto yang rame. Terus akurasinya, kalau misalkan mau ngeblast akurasinya yang gede kan. Nah masalahnya sekarang untuk food itu udah jarang banget, food di Shopee Food itu ya. Sekarang yang lagi rame di Shopee Food itu paket. Makanya gue kemarin candaan gue sama anak-anak, udahlah ganti aja jaketnya, jangan jaket Shopee Food, jaket paket aja. Karena orderan paket semua, gue orderan paket semua, udah hampir sebulan food gak ada yang masuk, paket semua. Ngantar ke Tangerang, ke Bintaro, ke Depok, Cibubur, kawasan Jabodetabek aja itu udah gua ini semua. Kita paket semua. Kalau sekarang beda, untuk dulu mungkin food masih ada orderan ya. Ya sekarang juga masih ada, cuma jarang banget menurut gue ya. Cuma nggak tahu sih, ada aja kali driver yang dapat food, yang sering dapat food, atau orang-orang yang beli. Nah ini aja nih, gue dapat paket terus. Nah untuk bulan terakhir ini gak ada yang masuk food gitu loh. Walaupun emang ada driver yang dapat food, gue liatin juga ada yang bolak-balik dapat food, tapi gue gak tahu. Akun gue food bukan jarang lagi, malah untuk sebulan ini gue gak pernah dapat food paket semua.
Nah kembali lagi ke fake GPS tadi. Nah orang yang pakai fake GPS ketika lu naruh di resto itu, misalkan naruh di resto yang spotnya banyak spot expect-nya, lu dapat spot expect, nganternya ke jauh. Nah di lokasi di lokasi tujuan lu itu fake GPS gak bakal kepake. Buat apa lu mau naruh di mana, orang lokasinya aja lu gak tahu gitu kan. Gak tahu lokasinya ini spot yang ramai di mana. Misalkan lu naruh misalkan dari Jakarta Timur ke Tangerang misalnya. Nah di Tangerang lu gak tahu spot expect yang ramai di mana, spot resto yang ramai di mana, lu juga bingung kan. Makanya fake GPS ini yang lu pasang walaupun lu udah pakai gak kepake di Tangerang gitu, pakainya di tempat yang lu tinggalin gitu, karena di tempat lu ya lu tahu resto mana yang rame, spot ekspresi yang rame gitu. Terus baiknya pakai GPS apa enggak sih? Kalau menurut gue sih tergantung, karena gini sih, pakai fake GPS yang seperti udah gue jelasin tadi, pakai fake GPS juga gak selalu kepake ya. Paling enaknya ketika pakai fake GPS itu lu dari rumah baru bangun, lu males ke tongkrongan, di tongkrongan juga belum tentu dapat orderan juga kan. Nah lu paling dari rumah lempar lembing lah ke resto yang lu tahu atau ke spot expect yang lu tahu, lu lempar lembing. Terus di situ doang enaknya, jadi lu keluar itu pas udah dapat orderan aja. Sebelum lu dapat orderan lu gak bakal keluar gitu. Beda kalau untuk yang nggak pakai fake GPS, dia harus ya nyari dulu, keluar dulu. Sebab kalau bukan di rumah ya kemungkinan kecil dapatnya. Jadi seolah-olah kalau misalkan udah dapat orderan pakai itu akun, seolah-olah akun murni, akun polos gitu loh, karena fake GPS gak gunain gitu loh. Malah kata temen gue sama aja ya pakai fake GPS atau enggak, nyatanya fake GPS juga gak tahu gue di sana mau nitipin resto mana. Ya itu doang sih paling yang kata gue bilang tadi enaknya. Jadi sebelum lu keluar lu naruh dulu gitu ya, lempar lembing dulu. Jadi lu belum keluar sebelum dapat orderan, lu keluarnya pas habis dapat orderan gitu aja. Nah terus untuk sekarang masalah yang PM ya, kemarin yang gue bikin video masalah aktifin kembali akun Tulus Mitra, ada yang komentar masalah fake GPS, terus juga ada yang WA juga ke gua. Nah, terus ada yang bilang berarti fatal ini sekarang untuk fake GPS. Menurut gua gini om, nggak tahu gue sih ya kalau misalkan untuk Shopee Food itu aplikasi Shopee Food, karena gini, bukan 1-2 orang yang pakai aplikasi polosan pun, yang aplikasi murni Play Store itu kedeteksi pakai fake GPS, padahal dia murni tapi tetap pakai fake GPS. Nah dulunya ada juga orang yang bilang kalau gini mungkin mending sekalian pakai fake GPS, orang Play Store aja kedetek fake GPS gitu kan. Ada yang bilang begitu. Jadi kembali lagi tadi masalah fake GPS, mau lu pakai atau enggak itu terserah, karena sekarang dari Shopee Food itu yang kata gue bilang tadi 99,9% itu pakai fake GPS. Nah, terus gimana kalau misalkan kedetek fake GPS langsung PM gitu ya. Gini ya, setahu gua kalau misalkan untuk yang putus mitra untuk alasan-alasan tertentu kayak kemarin misalkan yang gua alamin kena notif bikin orderan palsu, terus juga disangka manipulasi orderan, itu masih bisa kembaliin, aktifin kembali akunnya. Dan gue juga udah bikin videonya cara aktifinnya kembali. Jadi walaupun udah putus mitra masih bisa kembaliin lagi, dan poinnya itu langsung 0. Walaupun tadinya nih akun kita punya poin pelanggaran itu 75, habis kedetek melakukan pelanggaran manipulasi orderan itu poin kita nambah dan gede kan. Kalau misalkan manipulasi orderan poinnya makanya langsung PM, karena poinnya nambahnya drastis jadi 160 misalkan jadi 185 misalkan. Nah itu kalau misalkan kita udah ngaktifin kembali usaha ya, namanya usaha ya. Nah udah aktif kembali akun kita itu poinnya jadi 0 lagi. Di situ enaknya di situ sih. Nah terus misalkan untuk yang ke PM gara-gara kedetek fake GPS. Nah ini setahu gua untuk yang pakai fake GPS terus kedeteksi dan akun dia ke PM itu gak bisa dibalikin lagi.
nggak bisa dibalikin kembali karena emang aplikasi fake GPS itu dilarang, nggak bisa. Jadi kemarin sih kocak ya, di grup Telegram ada yang nyalahin mod. Sebenarnya semua fake GPS, ya namanya fake GPS nggak boleh, itu ilegal, dilarang kan, nggak bisa nyalain. Makanya di situ yang bikin fake GPS, yang bikin mod di situ pasti di deskripsi udah ini kan, udah gak terlalu asing kan tulisannya, resiko ditanggung yang gacor, kalau nakal jangan takut, kalau takut jangan nakal gitu kan. Ya kalau misalkan lu nakal pakai fake GPS berarti lu nggak takut dong nerima resiko kalau misalkan nanti sewaktu-waktu lu bakal kedetek. Jadi jangan nyalahin yang bikin itu. Di situ di deskripsinya yang bikin mod itu masih di deskripsi, harus dicermati gitu ya. Kalau misalkan yang pakai ini nih, yang pakai murni Play Store, ternyata kan banyak ya yang pakai murni Play Store itu tetap kedeteksi pakai fake GPS ya, tetap kedeteksi pakai fake GPS. Kalau yang ini masih bisa punya kesempatan, punya kemungkinan akunnya bisa aktif kembali. Caranya gimana? Gue punya teman orang Tebet. Nah, gue punya teman orang Tebet, teman biasa, teman tongkrongan di sini, teman ngebit juga. Nah, kalau di sana kan nggak perlu pakai fake GPS ya, karena emang di sana spotnya, pokoknya daerah selatan itu kan spot-spot rame ya, jadi nggak perlu pakai fake GPS. Rata-rata mungkin ada yang pakai, cuma rata-rata di sana nggak ada yang pakai lah, polosan semua. Nah, temen gue ini tetap kena kedeteksi pakai fake GPS, padahal ini yang murni. Nah, dia coba datang ke Cilandak. Nah, dia di sana ngasih bukti ke orang kantor. Yang bukti yang ditolak itu tampilan orderan, karena kan beda ya, namanya tampilan orderan murni sama tampilan orderan fake GPS itu kan beda. Walaupun memang ada juga yang bikin tampilan itu biar murni gitu, tampilan polosan. Nah, itu di screenshot sama kebetulan dia itu ada screenshotnya itu, masalah dapat orderan terus nyelesainnya kan ada. Nah, itu tampilan ori semua. Kemudian dia juga di situ bukti itu dia kasih ke orang kantor. Nah, security-nya nggak bolehin masuk, disuruh nunggu di luar. Nah, jadi security yang masuk ke dalam ngomong. Nah, beberapa jam kemudian, emang nggak ada menit, nggak sebentar, mungkin 1 jam kali nunggu ya. Nah, kemudian dia aktif kembali dengan bukti-bukti yang menurut gue sih simple, bukti-bukti ya. Nah, untuk itu yang pakai murni Play Store tapi kedetek fake GPS. Cuma ke gue untuk yang bener-bener pakai fake GPS ternyata kedetek, gue gak tahu tuh. Setahu gue sih emang gak bisa itu. Dan ini satu lagi teman-teman, gue lupa ya, hampir lupa gue mau nyampein, karena sekalian bikin video loh, karena gue malas banget bikin video, sumpah. Gue malas banget bikin video, jadi gue sekalian ini aja, gue sebenarnya malas banget gue bikin video. Nah, untuk teman-teman yang poin nih, banyak kemarin gue lihat di grup Telegram, di grup Facebook tuh banyak yang nge-share poin-poin udah tinggi ya. Kayak misalnya poinnya udah 120, 125, 130, pokoknya hampir mendekati poin 150 ya. Hampir mendekati 150 poinnya, dan stuck di situ. Dia nggak berani narik lagi karena takut kena notif lagi. Ternyata poinnya sampai 150 kan PM ya. Jadi untuk kawan-kawan yang poinnya udah segitu tuh, di grup-grup itu tuh banyak yang berhenti narik gara-gara poinnya udah tinggi, hampir mencapai 150. Kalau kata gue sih begini ya, jangan berhenti narik walaupun poin udah gede. Karena gini masalahnya, kalau misalkan kita berhenti narik kan pemutihan itu sekitar 2 bulan baru poin 0 kembali. Atau misalkan poinnya udah 120, gak narik dulu nih 2 bulan, poinnya kan bakal di restart sampai 0 lagi ya. Cuma itu kan buat teman-teman yang status driver di Shopee Food itu kan mungkin sampingan, atau mungkin punya pekerjaan lain, mungkin punya sampingan, atau misalkan punya penghasilan yang lain. Nah, gimana kalau misalkan ada orang yang sumber pemasukannya cuma dari
Shopee pun narik ya kan. Kalau misalkan berhenti stuck di selama 2 bulan, pemasukan nggak ada, kebutuhan terus ada, kebutuhan harus dipenuhi, ke pemasukan yang kagak ada kan. Kalau misalkan yang satu-satunya pemasukan dari situ, mas harus berhenti. Nah makanya di sini gue saranin temen-temen jangan berhenti narik, tetap narik walaupun poinnya udah tinggi, karena ada beberapa kerugian kalau misalkan temen-temen itu berhenti narik. Yang pertama, teman-teman kehilangan sumber pemasukan atau gak ada pemasukan sama sekali buat yang pemasukannya cuma dari situ. Yang kedua, histori teman-teman tuh bakal hilang. Dan ketika 2 bulan kemudian teman-teman aktifin lagi Shopee Food, itu bakal susah dapat orderan, kemungkinan bakal susah dapat orderan, kecuali teman-teman adanya di spot yang rame ya. Kecuali teman-teman ada di spot yang rame, mungkin bakal gampang dapat order. Tapi kalau misalkan teman-teman spotnya sepi, biasanya walaupun spotnya sepi, teman-teman ada aja nih yang masuk. Cuma karena teman-teman udah berhenti 2 bulan narik, itu histori hilang lagi. Gimana pun histori itu berperan dalam orderan. Jadi saya saranin teman-teman tetap menarik aja walaupun poinnya udah tinggi. Nah solusinya biar misalkan poinnya itu udah 120 atau 135, kan tinggal 15 lagi buat ke tahap PM ya. Ini biar gak gitu, teman-teman itu nariknya jangan terlalu nafsu, jangan terlalu ini. Yang penting teman-teman dapat pemasukan aja, syukur-syukur dapat paket yang harganya kakap ya kan. Teman-teman cukup narik sekitar 3, 4 sampai 5 orderan udah off ya. Jadi di situ biasanya ya pengalaman yang udah itu Shopee itu kenapa walaupun yang ori kedeteksi fake GPS karena akunnya gacor. Jadi sistem Shopee kaget. Gue sempat aneh juga karena kan Shopee kalau misalkan tingkat penyelesaian rendah itu kena notif gacor, kena notif juga kan, bingung juga. Makanya di sini teman-teman jangan terlalu mencolok untuk poin-poin yang udah gede nih, jangan terlalu mencolok. 3, 4, 5 orderan udah off. Walaupun emang pemasukannya gak gede, cuma 5 orderan ya gak apa-apa, yang penting ada pemasukan buat beli bensin atau rokok kan bisa aja. Terus juga histori gak bakal hilang dan malah nambah histori. Nah kenapa gue cukup di 3, 4, 5 orderan, gue bilang cukup di 3, 4, 5 orderan karena biasanya begitu yang gue tadi bilang, akun yang gacor itu biasanya kedeteksi fake GPS walaupun dia ori. Nah, coba deh teman-teman, apalagi kalau misalkan tadinya dari 4 orderan, biasanya nih akun kita nih 4 orderan, 5 orderan, besoknya tiba-tiba akun kita gacor nih karena hujan, misalkan karena hujan kan biasanya gacor ya, ngeblas ke sana kemari. Nah tiba-tiba besoknya karena gacor, karena rame orderan, karena hujan, orderan kita bisa nyampe 18, 19, 20 yang tadinya yang kemarin cuma 4. Nah sistem ini kaget. Gue gak tahu teori gue bener apa enggak, cuma pengalaman gue begitu. Jadi walaupun ori, kedeteksi fake GPS itu walaupun ori, karena gue gak tahu, mungkin dari pihak sana gak seneng kalau pemilikan akun gue gacor gitu. Nah gitu ya, cuma gue gak tahu teori gue bener apa enggak, cuma yang jelas pengalaman yang udah tuh begitu. Di sistemnya tuh kaget. Jadi teman-teman gak perlu berhenti narik, gak perlu. Jadi teman-teman tetap narik, cukup 3 sampai 5 orderan udah matiin, itu gak bakal kedeteksi apa-apa. Yang penting teman-teman tetap jalanin ordernya yang bener gitu lah, buat hati-hati aja gitu loh. Mau poin gue pernah 135, jujur aja gue tetap narik, dan alhamdulillahnya gue gak pernah dapat notif lagi setelah poin 135, gak pernah dapat notif lagi sampai poin gue turun lagi gitu loh. Karena kan jarak 2 bulan itu kan buat poin kita sampai 0. Sebenarnya sebelum jarak 2 bulan pun, misalkan 1 bulan 3 minggu, itu poin kita sudah berkurang, yang tadinya 130 jadi 100 misalkan. Tapi gak nyampe ke 0 nih, karena kalau buat sampai 0 itu butuh 2 bulan, 2 bulan baru poin kita 0 lagi. Nah itu teman-teman ya, untuk bulan puasa ini
orderan alhamdulillah ada aja sih, cuman buat di akun gue gak tau kenapa ini paket mulu udah sebulan terakhir nih, dari sebelum puasa nih udah paket mulu. Gue gak tahu, yang diheranin kan gini, yang kan gini, spot expect itu kan dari jam 8, dari jam berapa, jam 7 pada jam 8 ya, karena gue biasanya dapat orderan expect itu jam 8 sih. Gue baru keluar, baru ngaktifinnya jam setengah 8 gitu kan. Jadi jam 8 itu gue udah mulai dapat orderan expect sampai jam kalau sekarang nambah sampai jam 7 malam itu ada expect. Nah, spot expect itu kan, orderan expect itu kan ada waktunya ya di situ. Untuk malamnya itu kan nggak ada expect untuk malamnya. Kalau food ini kan dari nggak ada waktunya nih, 24 jam. Nggak enaknya di gua kalau misalkan akun gua masuk expect terus, berarti gua narik cuma dari jam 8 sampai jam 7 malam dong. Itu pun kalau misalkan jam 6 sore sampai jam 7, jam 6 maghrib sama jam 7 ada orderan expect, kadang jam 5 aja udah sepi itu kan expect. Nah berarti gua narik dari jam 8 sampai jam 5 doang dong. Kesananya gua gak dapat orderan dong kalau misalkan akun gua jadi akun paket, misalkan food gak ada sama sekali. Nah mudah-mudahan bermanfaat nih info dari gua, dari teman-teman yang poinnya udah hampir 150 gitu kan. Gimana solusinya. Terus misalkan teman-teman yang kemarin nanya juga masalah kedeteksi PPS ke PM, gara-gara kedeteksi PPS itu udah gue jawab juga, mudah-mudahan bermanfaat juga. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengetahuan yang lebih dari gua, ada informasi lebih dari gua, boleh komen juga, atau misalkan share ke teman-teman di grup misalkan, itu biar manfaat ke teman-teman yang kawan-kawan.